Oke, selamat sore Pak Lisdianto. Iya, Pak Ya, Agung. gimana kabarnya Pak hari ini? Sehat Pak Agung, alhamdulillah. Ya, Gimana Pak Agung? saya juga alhamdulillah Pak sehat. Alhamdulillah. Bagaimana Pak aktivitas anak-anak sekarang pada hari ini? Alhamdulillah hari ini lancar Pak. Pelajaran seperti biasa dan ya beberapa kendala bagi anak ketika informasi juga terbatas. Maklum di pondok Pak, nggak ada yang pakai HP. Oke Pak, berarti masih belum PSAS Pak ya? Kegiatannya Pak ya? Hari ini hari terakhir Pak, jadi Oh. besok PSAS nih. Oke, gini Pak, kita ngobrol-ngobrol sebentar ya Pak. Nantinya kita ngobrol tentang kegiatan Bapak pas saat pembelajaran. Jadi saya juga pengen tahu gitu gimana sih Pak Lis dalam proses pembelajaran, ada uniknya nggak sih dalam proses pembelajaran Pak Lis, sehingga nanti saya juga bisa mengambil apa yang menjadi keunikan ataupun keasikan dan keseruan dari pembelajaran Pak Lis. Iya Pak, Bisa Pak? bisa Pak, silakan Pak. Oke. Dalam proses pembelajaran nih Pak, dalam proses pembelajaran situasi apa yang pernah Bapak alami yang mungkin agak nyeleneh atau mungkin agak seru gitu dalam proses pembelajaran yang sudah Bapak Lis jalankan? Yang agak seru tuh ketika ini di mapel fisika itu kadang di kelas 12 biasanya, karena mata pelajaran fisika di kelas 12 tuh materi pelajarannya materi yang abstrak Pak, jadi nggak bisa dihadirkan dalam bentuk praktikum benda yang bermateri besar, biasanya sangat kecil. Jadi kita di sini menggunakan beberapa animasi pembelajaran yang bisa mencerminkan atau menunjukkan, mengilustrasikan teori-teori fisika yang terkait dengan hal tersebut, karena udah masuk ke ranah atom Pak. Jadi ketika kita pakai media pembelajaran berupa animasi pembelajaran itu bisa membuat siswa itu ternyata kayak gitu tuh, gitu Pak. Itu menarik gitu Pak. Oke, berarti anak-anak dari materi yang agak sulit pun mereka juga bisa menangkap seperti ini ya atom itu. Dan mungkin menurut Pak Lis nih, penangkapan Pak Lis nih, dari mereka menyaksikan Pak Lis dalam proses pembelajaran, berapa sih Pak skala pencapaian yang sesuai menurut Pak Lis dalam proses pembelajaran dan yang mana diserap oleh anak-anak? 8 paling Pak, 8 poin. Berarti dari skala 1 sampai 10, 8 Pak ya? Kan Pak, Kira-kira karena kenapa itu Pak? Kok bisa 8 gitu Pak? ya gitu Pak, karena di dalam menyampaikan tuh kadang anak, walaupun kita udah pakai animasi pun, kadang kita pakai video pun masih belum bisa maksimal, karena ternyata si anak punya kendala di kelas jenjang sebelumnya, karena dia belum terlalu paham materi sebelumnya. Itu agak susah Pak, karena kita memperbaiki memperbaiki teori 2 tahun sebelumnya dibebankan di tahun terakhir ini, jadi agak susah itu Pak. Oh, berarti 2 tahun sebelumnya itu bukan Pak Lis yang ngajar tuh gimana? Ya, karena yang mengajar bukan saya, jadi saya tinggal melanjutkan saja sebenarnya. Berarti kemungkinan Pak Lis untuk mengulang kembali sampai anak-anak paham
ada apa ya? Sebenarnya untuk mengulang kembali itu saya sisipkan di sela-sela itu Pak, apa namanya, pas ada jeda-jeda mengajar, misalkan kita agak slow, lainnya udah konsen ke materi yang saat ini, kita ada yang beberapa minta flashback di belakang dulu yang materi yang susah. Itu Pak, tapi karena anak-anak macam-macam ya, karena anak IPA itu kadang terkendala dengan kemampuan matematika juga sih. Itu Pak. Oh, berarti nggak semua anak bisa langsung dong gitu Pak. Paling nggak mereka punya minat dan belajarnya mungkin Pak ya. Ya, itu susah apa namanya, susah diterima. Tapi ya tetap semangat untuk berusaha Pak. Iya. Tadi kan ada apa Pak? Selain apa tadi hambatannya kurang apa? Numerasi ya intinya. Numerasi. Terus kira-kira hambatan apa lagi Pak yang mungkin Pak Lis temui di saat mapelnya Pak Lis? Apa ya? Sementara tadi 2 sih Pak. Yang pertama soal akses internet, yang kedua soal kemampuan numerasi yang bervariasi dan itu Pak. Selanjutnya Pak, dari hambatan tadi dan juga tadi mungkin ada skala pencapaian yang ingin Bapak capai ataupun sudah dicapai, rencana apa Pak nantinya yang akan Bapak buat ke depannya agar poin 8 itu bisa mungkin meningkat 1 tingkat deh dari 8 ke 9 gitu Pak? Apa namanya, untuk yang ini solusinya mungkin dari saya ada tambahan jam Pak di luar jam mengajar, karena istilahnya kita di pondok kan ada waktu jeda ya, makanya ada waktu di sore hari yang mungkin apa namanya longgar buat beberapa anak yang sulit, dan beberapa anak yang kesulitan ini memang mempunyai motivasi untuk belajar lagi Pak. Itu Pak, yang kita manfaatkan itu anak-anak bisa dikondisikan di luar jam pelajaran. Oke, berarti dalam proses tadi ya mungkin mereka harus di-push lagi di materi di luar pelajaran Pak ya. Dan mungkin Ya Pak. Dari rencana tadi ada nggak Pak prioritas yang harus dicapai agar nantinya anak tersebut benar-benar bisa paham ataupun mungkin dia bisa menjadi tentor sebayanya? Itu masukan yang baik Pak. Nanti kita coba optimalkan anak-anak yang menonjol di kelas kita, terus kita manfaatkan dia untuk memberikan apa namanya pengetahuannya, dalam artian di sini nanti akan ada metode tutor sebaya. Sudah saya pikirkan, cuma belum saya eksekusi Pak. Nah, pada saat ini saya sendiri sedang mencari tahu siapa yang menonjol di kelas, karena baru tahun ini saya masuk ngajar kelas ini. Gitu Pak. Oke, luar biasa sekali Pak ya. Jadi proses identifikasinya juga butuh proses Pak ya, nggak langsung wah si A langsung ini, si B langsung ini. Kira-kira berapa lama Pak nantinya jangka waktu untuk mencapai strategi ataupun rencana tadi? Perkiraan saya sekitar 1 bulan di akhir ini Pak. Jadi setelah PAS nanti ada waktu jeda setengah bulan untuk persiapan mereka libur. Nah, selama jeda setengah bulan nanti akan ada tambahan tadi. Apalagi mereka juga habis ini menyambut itu Pak, ujian nasional di semester 6 nanti. Di bulan Maret atau April itu sudah mulai ujian nasional. Gitu Pak. Terus ada nggak Pak ukuran keberhasilan yang sudah Bapak buat untuk mereka? Ukuran keberhasilan berarti anak juga sudah paham atau meningkat numerasinya. Nanti ketahuannya setelah apa itu PHT semester 2 nanti Pak, atau PTS semester 2 nanti. Sebentar itu nanti juga terpantau lewat penilaian harian setelah semester 6 nanti yang genap. Oh, yang berarti untuk PTS semester 2 ya Pak ya? Semester 2 ya nanti ada. Sama 2. Untuk semester ganjil ini? Ganjil sudah kelewatan Pak. Oh, oke. Berarti
itu Mbak, yang menjadi prioritas untuk pengukuran keberhasilan. Nah, selanjutnya Pak, dari tadi mungkin dari keberhasilan itu mungkin ada sedikit gangguan ataupun mungkin ada yang nggak senang gitu lihat Pak Lis, oh saya udah bikin ukuran segini nih, terus rencana segini, terus tiba-tiba ada orang yang nggak senang dengan kegiatan yang sudah Pak Lis rencanakan. Ada nggak Pak kira-kira gangguan yang mungkin seperti tadi atau mungkin yang lainnya gitu Pak? Untuk apa namanya? Untuk ya nggak senang saya kira nggak ada Pak, karena semua guru juga terkendala di permasalahan yang sama, jadi malah kita berkolaborasi untuk mengatasi hal yang seperti ini. Yang kebetulan yang bermasalah juga murid-murid yang BNM-nya sama, jadi malah jadi itu Pak, kerjasama antara guru untuk meningkatkan kemampuan si anak tadi di saat-saat terakhir mereka. Selanjutnya Pak, apa nih Pak yang bisa Bapak bikin sebuah komitmen? Tadi kan sudah ada rencana ya, dan komitmen untuk agar nantinya aplikasi dari planning yang Bapak sudah buat itu bisa terlaksana. Ada nggak Pak komitmen yang nantinya sudah Bapak rencanakan? Komitmen yang direncanakan? Komitmen saya itu nanti anak-anak yang kelihatannya pada saat hasil PAS-nya nanti berada di bawah KKM, nanti akan kita kita sorot lah beratnya, kita sorot terus kita catat by name, terus kita akan berikan tambahan jam pelajaran. Nanti mungkin pakai tutor sebaya bisa, dan kalau misal udah sangat-sangat perlu diperhatikan nanti bisa langsung ke saya, seperti itu Pak. Nanti akan terpantau setiap 2 bulan, setengah bulan setelah tes sama setelah masuk pertama nanti semester genap. Oke, berarti selalu terpantau ya Pak ya, di saat dia sebelum dan di saat dia sudah melakukan tes tersebut. Nah, rencananya terpantau. Oke. Nah, kira-kira Pak, siapa nanti yang bisa membantu Bapak dalam proses tadi, komitmen tadi itu? Nah, nanti saya minta kerjasamanya dengan wali kelas yang bersangkutan. Terus orang tua wali ataupun murid sendiri bagaimana Pak? Kalau orang tua wali nanti jauh Pak, karena ini asalnya bukan dari area Purworejo sih, karena orang pondok kan. Jadi kita tetap kerjasamanya dengan itu wali kelas sama itu penjaga pondoknya. Jadi yang menjaga asrama itu ya sama memastikan si anak tuh belajarnya terpantau gitu. Oke Pak. 12 menit. Oke, cukup Pak untuk perbincangan kita tentang proses pembelajaran yang Pak cukup unik Pak ya. Dari proses tadi saya juga sudah sedikit mendapatkan pencerahan juga, agar nantinya apa yang menjadi pembelajaran yang kurang dari saya bisa saya beri masukan ataupun beri pencerahan di anak-anak saya juga, nantinya agar proses pembelajaran yang mungkin yang kurang dari saya bisa menjadi positif nantinya ke depan. Terima kasih Pak Lis atas waktunya. Siap, terima kasih atas waktunya telah berkomunikasi dengan saya. Semoga jadi solusi buat saya dan teman-teman. Lanjut. Tangan. Beri. Simpan dulu saya, nggak hilang.